مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my children. Selamat pagi anak-anak Umi. How are you today? Apa kabarnya hari ini? I'm fine. Baik-baik saja. Oh iya anak-anak Umi, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholih. Amin. Nah, anak-anak Umi, hari ini pembelajaran kita tentang keluarga. Apa itu keluarga? Nah, keluarga itu sebuah unit kecil di dalam rumah, yaitu ini anak Umi bisa lihat gambarnya. Ada ayah, ada ibu, ada kakak atau abang, ada adik. Itulah namanya keluarga. Ada juga kakek dan nenek. Nah, dalam sebuah keluarga itu juga ada tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib itu adalah peraturan. Tata tertib atau peraturan itu dimulai dari yang pertama, berbakti kepada orang tua. Nih, sebelum anak Umi berangkat ke sekolah, disalam ayah sama mamanya, disalam bundanya, disalam ayahnya, minta izin kepada orang tuanya, karena keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, jadi anak-anak Umi harus berbakti kepada ayah bundanya, ibu bapaknya, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Menghormati bapak dan ibu atau ayah dan bunda atau orang yang lebih tua di dalam rumah, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Nah, yang kedua ada tata tertib yang kedua itu anak bisa lihat di gambar, senantiasa menjaga kebersihan di dalam dan di lingkungan sekitar rumah. Ini contohnya, ada bapak yang sedang mengelap kaca, ibu yang sedang mengepel lantai, kakak yang membersihkan bingkai-bingkai foto atau rak buku, dan abang yang sedang mengelap-ngelap meja. Nah, ini juga tata tertib di rumah Jadi anak-anak Umi itu kalau siap main di dalam rumah, mainannya disusun agar rumahnya terlihat rapi dan bersih. Terus dibantu mamanya kalau pekerjaan rumah mamanya belum selesai, yang pelan-pelan, yang ringan-ringan. Kalau anak Umi kan masih anak-anak. Contohnya seperti si kakak itu mengelap-ngelap buku atau bingkai foto, dan si abang mengelap-ngelap meja. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu saling menyelesaikan atau membantu tugas rumah sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Contohnya, misalnya nih abang atau kakak tugasnya menjaga adik. Ibu sedang memasak. Nah, jadi adiknya dijaga karena ibu sedang memasak. Diperhatikan adiknya, jangan sampai adiknya terkena binatang-binatang kecil, digigit semut. Dijaga adiknya, jangan main keluar. Ini juga yang ketiga, pada jam belajar anak harus belajar, tidak boleh bermain, karena itu adalah peraturan di rumah juga, peraturan di rumah dan tanggung jawab anak Umi sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kerjakan dulu PR-nya, tugasnya yang dari Umi. Lalu anak Umi boleh pergi bermain sama teman-temannya. Ingat ya belajar itu bukan hanya mengerjakan PR, tapi dibaca juga pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Dibaca juga buku bahasa Indonesianya, dan dibaca juga buku Iqra-nya. Nah, itulah tanggung jawab atau peraturan anak Umi di rumah juga. Lalu selanjutnya anak Umi juga membantu saudaranya yang lain. Jika saudaranya yang lain ada kesulitan, mematikan alat-alat listrik yang tidak dipakai untuk menghemat biaya listrik. Lalu meletakkan sepatu di rak sepatu, lalu
merapikan kamar tidur anak Umi, meletakkan barang sesuai tempatnya masing-masing agar anggota keluarga tidak bingung mencarinya saat membutuhkannya. Nah, ini juga paling penting, Nak. Tidak boleh menerima tamu yang tidak anak Umi kenali. Jika itu bukan anggota keluarga, maka beritahu kepada ibu dan ayah agar ibu dan ayah yang membukakan pintunya. Oke, Nana Umi, itu tadi tata tertib atau peraturan yang ada di rumah. Nah, sekarang Umi mau cerita juga tentang tugas ibu. Apa ya, Nak, tugas ibu? Tugas ibu itu adalah merawat keluarganya atau anak-anaknya, merawat ayah, kakak, abang, dan adik-adik. Misalnya nih si adik nangis. Nah, berarti kalau adik nangis itu biasanya dia lapar atau dia ingin susu. Jadi nanti dibuatkan oleh ibu, lalu ibu memberikan adik susunya. Nah, ayo anak-anak Umi kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu tentang adik. Didengerin ya, Nak ya. Yo, siapa yang punya adik pasti seneng kan? Seneng ajak adiknya bermain. Kalau adiknya nangis, adiknya dibujuk-bujuk. Kita nyanyi sama-sama ya, Nak. Lihat, dia ketawa. Oke Nana Umi, gimana nyanyinya? Udah bernyanyi tadi kan tentang adik. Nah tadi di video tadi tuh Nak, Umi lihat ketika adiknya sedang menangis, mamanya membuatkan susu untuk adik. Susunya diletak di mana? Di botol dot. Nah jadi yang siapa yang masih ngedodot pakai botol dot itu berarti dia itu adik bayi. Ayo di sini ada nggak ya yang masih dodot? Udah mau SD loh Nak. Enggak dong Umi, semua anak Umi udah kakak
kakak, udah abang-abang, minumnya udah pakai cangkir, nggak pakai dodot lagi. Karena yang minum dodot itu adalah adik bayi. Jadi tugas anak Umi, nih ada gambar dodot. Dodotnya ini nanti anak Umi warnai, lalu anak Umi gunting. Setelah anak Umi gunting, anak Umi tempel di buku gambarnya ya nak ya. Jadi inilah tugas kita hari ini, dikumpul di besok. Nah, oke anak-anak Umi, semalam kita udah belajar bahasa Arab tentang ana, saya. Terus iya, abun, ayah. Yang ketiga umun, ibu. Sekarang kita ubah ya nak ke bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saya. Saya. Mother, ibu. Iya, mother. Mother, ibu. Yang ketiga father, ayah. Father, ayah. Ayo sekali lagi yang kuat. Saya. Mother, ibu. Father, ayah. Saya. Mother, ibu. Father, ayah. Baiklah anak-anak Umi, sekianlah video pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya Umi mohon maaf. Semoga anak-anak Umi suka sama video Umi. Selamat mengerjakan tugas dari Umi ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak Umi, sampai jumpa di video berikutnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على